Keluar teman-teman, ini ada wujud penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Surombolang hari ini ada di salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Ngawi. Kita akan mengeksplor wilayahnya, yaitu Waduk Pondok atau Waduk Ndero. Teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas ini, setidaknya dan sebaiknya, seyogianya, sebijaknya kita adalah meminta izin atau bahasanya uluk salam kepada Mbau Rekso atau kepada istilahnya itu leluhur-leluhur yang dulu sudah duluan ada di sini. Jadi kita meminta restu, bahasanya ya assalamualaikum kayak gitu. Kita kebetulan di depan saya ini, teman-teman bisa shot di situ. Di sini ada titik energi spiritual, di mana ini disebut sendang waduk atau sendang bejinya waduk. Nanti akan saya bahas di situ ya. Kita akan ke situ, kita akan melakukan prosesi doa bersama. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan lebih jauh, kita akan lepas ini. Saya capek dulu bentar. Oke. Ini bedile Pak Kentara disilih. Buku nembak apa? Nanti materinya adalah senapan. Deh yang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita lakukan prosesi berdoanya di sini aja. Nanti untuk yang lainnya biar di shot oleh Pak kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya itu kene datar ngono lho Mas. Jadi nek silong ini barangnya yo enak. Gak becek ya lah. Alhamdulillah. Karo nyelonjorne apa jenenge? Loh, korek apiku tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, subscriberku Mbah Suro, Surombolang Sabang Merauke. Saya berharap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu mensyukuri apapun kondisi kita. Ya, hari ini kita sudah nyampe di salah satu titik spiritual, yaitu namanya titik sumber, atau bahasa yang teman-teman tidak asing itu ada sendang. Ini namanya sendang Ndero atau sendang waduk pondok ya. Kenapa disebut sendang atau titik sumber itu kenapa? Karena gini sejarahnya, saya singkat cerita sejarah dulu. Jadi dulu itu kalau seseorang mau babat alas atau membangun sebuah pemukiman suatu daerah, itu yang dicari adalah pertama sumber daripada sumber air. Kenapa? Karena di situ sebagai sumber kehidupan. Nah, nanti saya akan bahas lebih jauh lagi tentang sejarah ini versi saya. Jadi kalau ada versi yang lain bisa ditambahkan, kalau ada kurangnya bisa ditambahi. Karena ini untuk pengetahuan generasi kita selanjutnya. Oke, sebelum kita nyampe sana, kita akan lakukan seperti biasa. Kita akan berdoa bersama. Semoga kita diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya makhluk-makhluk yang kasat mata juga welcome terhadap kita. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita
tidak ada hal-hal yang menghalangi, merintangi dalam prosesi perjalanannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelindungan rahmat-Mu Gusti saking maklumat mungkin boten kula lan sakanca mriki boten badhe rusuh-rusuh ananging badhe pados wawasan ingkang kasuwun keselamatan dumateng Kanjeng Gusti. Assalamualaikum sampurasun. Assalamualaikum sampurasun. Danyang kula mriki sekalian kanca mboten wonten niat napa-napa amung niat kepengin mangertos keindahan ciptaan Gusti Allah. Ampun ganggu kula lan sakanca. Kula nggih boten ganggu. Saderenge kula aturake lepat bilih kula lan sakanca enten sikap klintu mboten sopan. Panjenengan maklum. Teman-teman, saya tadi berinteraksi secara batin dengan salah satu sosok kakek berbaju Jawa kuno, dan beliau berpesan kepada kita, kepada saya, kepada lingkungan mungkin tepatnya, bahwa lebih berhati-hati dan melestarikan lingkungan atau alam, karena anak cucu ke depan itu akan kesulitan kalau kita tidak memperhatikan alam. Ya, ini mohon maaf sebelumnya mungkin lingkungan khususnya di area Waduk Ndero, Beringin dan penghuni sekitarnya, saya hanya sekedar menyampaikan pesannya tadi, melestarikan alam. Artinya jangan memotong, menebang pohon yang besar-besar, yang rindang-rindang, lestarikan. Karena dari pohon itu untuk menyimpan daripada sumber mata air. Jangan sampai gersang, jangan sampai tidak ada tanamannya. Lakukan reboisasi karena itu untuk anak cucu kita. Gitu. Dan tadi terakhir pesan, pulangnya nanti mau dikasih oleh-oleh dalam bentuk apa saya nggak ngerti, katanya mau disambut. Nah, di mana tempatnya ya nanti saya sensitif nggak terhadap energi itu. Kalau memang ya itu untuk kita, kalau enggak ya berarti bukan untuk kita. Tadi pesannya akan diberi cindramata sesuatu, boleh dibawa pulang. Nah, wujudnya apa saya nggak ngerti. Begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di dalam ritual doa ini tadi, dan di sini sejarah daripada keduk beji yang dilakukan setiap tahun, dan ini masih rutin dan aktif dilakukan oleh perangkat maupun masyarakat di sekitar. Itu memang gini ya teman-teman, jadi orang yang belum memahami ini pasti mengatakan wah itu syirik, itu musyrik, menuhankan dan sebagainya. Itu yang belum nyampe di tataran ini. Tetapi kalau sudah nyampe, dia nggak akan gampang memusyrikan orang lain. Gini saya sejarahkan yang disebut dengan keduk beji. Keduk itu adalah mengeduk, mengeruk, membersihkan. Jadi kalau setahun sekali itu sumber itu kalau nggak dikedui, maka nanti linet-linet itu akan menutupi sumber itu. Kalau sudah tertutup, sumbernya nggak bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, ya mata air nggak bisa mengeluarkan, maka masyarakat nggak bisa
memenuhi kebutuhan mengairi sawah, mencuci, minum dan sebagainya. Ya, keduk beji-beji itu sumber mata air. Jadi keduk beji itu dimaksud adalah mengeruk, membersihkan, ya, tradisi itu membersihkan sumber itu supaya apa? Supaya bisa mengalir, tidak tersumbat. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan wah itu musyrik, syirik, jangan. Loh, lalu apa? Kenapa harus ada makanan, sesaji, jajanan pasar dan sebagainya? Yang namanya sedekah itu artinya memberi. Sedekah itu memberi. Sukaria, sukacita penuh keikhlasan, mengundang, ya, kegembiraan, itu adalah wujud daripada kebersyukuran masyarakat kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Salah satunya adalah sumber kehidupan, yaitu air yang mengalir jernih, bisa kita minum, ya, bisa kita manfaatkan untuk mencuci, bisa kita manfaatkan untuk memasak, bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, wujud kebersyukuran ini diberikan dalam implementasinya, yaitu kita bersedekah, ya, kita bersedekah. Nah, dalam wujud, ya, jajanan pasar, ingkung, panggang, ya, terus kita berdoa seperti ini mengirim kepada leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita. Itu adalah wujud yang mulia sekali, gitu. Dan generasi kita harus mengerti dan memahami sejarah. Jadi jangan sedikit-sedikit musyrik, jangan sedikit-sedikit, bukan. Loh, ngobong dupo. Kalau ada yang bilang ngobong dupo itu syirik, sampai dolano nang Mekah, sampai dolano nang Arab, sampai dolano nang Ka'bah. Setiap sudut-sudut itu dibakari yang namanya wewangian, bukur. Kalau bahasanya bukur itu biasa pakai wewangian dari kayu yang ditanam salah satu di Indonesia, namanya gaharu. Jadi teman-teman jangan gampang mengkafirkan, memusyrikan, ya. Ini pesan saya. Pahami dulu sejarahnya, mengapa. Jadi leluhur kita itu sebenarnya orang yang dengan kearifan, kecerdasan, kebijaksanaan yang luar biasa. Hanya saja beliau-beliau ini tidak bisa menjelaskan secara detail kepada generasi ini. Intinya wis ngene mbahku marai ngene, mbahku marai ngene. Nah, ini kita jelaskan supaya teman nggak salah. Bahwa sesungguhnya malaikat itu juga menyukai wewangian. Gusti Allah itu menyukai wewangian, kebersihan. Lah dupa ini bagian dari wewangian, gondone harum. Makanya ketika kita Jumatan sembahyang diwajibkan, disunahkan memakai baju yang rapi, yang bersih, yang wangi. Karena memang itu. Nah, jadi jangan dangkal pemahamannya, oke? Nah, jadi ogak terus awake dhewe ning iki, terus keduk beji, terus nyadran, orang ngomong wah musyrik, syirik, sing disembah sing disembah wit, sing disembah watu, enggak begitu, teman-teman. Wujud terima kasih karena apa? Karena bumi, ibu bumi Bapa Kuwasa, ibu bumi ini mengeluarkan sumber mata air yang bisa kita pakai. Air itu adalah sumber kehidupan. Bisa mengairi, menggarap sawah, menggarap ladang, menanam palawija, kayak gitu. Kita ada kebersyukuran dengan apa? Membersihkannya. Setelah membersihkan kita bersukarianya, nanggap ledek supaya rakyat terhibur setahun sekali. Ya, nanggap mungkin keleningan, wayang, gamelan dan sebagainya. Hiburannya ya seperti itu, supaya senang, supaya gembira itu. Jadi jangan dangkal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya bisa diluruskan, mungkin bisa ditambahi yang lebih tahu sejarahnya. Itu yang saya tahu tentang hal-hal yang bersifat seperti ini. Jadi keduk beji ini berlaku hampir seluruh Jawa. Misalnya keduk beji wilayah mana? Wilayah Tawun, nanti keduk beji Tawun, keduk beji Waduk, keduk beji Waduk. Jadi sumber keduk beji itu, keduk itu membersihkan, beji itu sumber mata air. Itu intinya begitu. Oke, terima kasih dari saya. Kita sudah berizin tadi, kita akan melaksanakan ekspor kita akan berburu membawa senapan. Nah, kenapa membawa senapan ini? Nanti kita akan berburu apa, yang boleh dan nggak boleh, ini nanti akan saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Segitu. Alhamdulillah.